Oke, buat Revi, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Mungkin silahkan. Eh, Gini kan Pak, jadi eh, kemarin saya udah interview beberapa di KCBRI, Hmm. jadi itu cuma sampai tahap interview gitu Pak. Jadi gimana tipsnya supaya kita interviewnya itu lebih percaya diri atau lebih bagus gitu Pak? Oke. Jadi kamu udah beberapa kali mungkin ya menghadapi interview, tapi kamu ngerasa entah terhenti di interview atau ngerasa gugup pada saat interview gitu ya. Iya Pak, soalnya Oke. kan udah beberapa kali interview, abis itu nggak tahu di mana kesalahannya gitu Pak. Oke, aku jawab satu-satu. Jadi gini, tips biar kita satu nggak grogi dulu ya. Cara menghilangkan grogi saat interview. Nomor satu adalah kamu sering berlatih ngomong. Itu paling simpel. Oke. Jadi kamu silahkan berlatih ngomong ini tidak harus berbicara terkait dengan interview ya. Tapi misalkan Iya secara Pak. umum dulu. Ini aku ngomongin yang skala besarnya dulu. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari, makin orang itu terbiasa berbicara dengan orang lain, berkenalan dengan orang baru, berada di komunitas yang berbeda-beda, pasti ngomong di depan umum itu tidak akan menjadi suatu hal yang bikin deg-degan, bikin nggak pede, bikin grogi gitu. Itu aku ngomongin yang komunikasi secara umum dulu. Bagaimana biar kita tuh pede ngomong secara umum. Itu cara paling simpel. Nah, kalau kita spesifikkan ke interview, interview itu kan proses bertukar informasi. Kita sebagai orang yang ditanya, pelamar, itu kan proses kita menyampaikan informasi. Jadi Iya. biar kita nggak grogi, kita harus menyiapkan dari dua unsur ini. Unsur menyampaikan dan unsur informasi. Unsur menyampaikan artinya apa? Kita berlatih spesifik ke latihan ngomong, praktek ngomong untuk interview. Kamu ngomong sendiri nggak ada masalah. Jadi misalkan nih, kamu ada pertanyaan tertentu, terus ada ide jawaban. Coba kamu tulis dulu. Terus kamu baca, nggak usah pura-pura ngomong gini. Baca aja nggak apa-apa, buat latihan ngomongnya. Ngomongnya di sini tuh kamu latihan komunikasi verbalnya dulu. Artikulasi, diksinya, pemilihan katanya, gitu. Intonasinya, dan lain-lain. Gimana biar kamu bisa menyusun suatu kata yang indah, yang sesuai dengan jawaban gitu. Dan yang mendengarkan juga enak gitu. Yang sisi verbalnya dulu aja nggak apa-apa. Mungkin nanti improvisasinya apa kalau kamu mau latihan? Latihan baca koran. Tapi koran yang bahasa Indonesia baku gitu. Koran nasional gitu. Kamu latihan aja itu. Itu dalam tanda kutip terapimu sendiri gitu. Sejam apa setengah jam baca koran lantang gitu di rumah. Baca pura-pura jadi pembaca berita. Lama-kelamaan, nanti kamu suka nggak suka, pasti akan mencerna isi koran tersebut. Nah, kalau yang kamu baca itu bidangnya beda-beda, kamu akan mengingat kosakata-kosakata tertentu. Itu akan banyak gitu. Nah, kosakata itu bisa jadi akan muncul saat kamu berbicara di kesempatan lain, bukan pas lagi baca koran saja, termasuk saat interview. Jadi itu untuk memperkaya kosakata juga gitu. Sambil latihan ngomong, latihan ini koran. Tapi kalau ada jawaban nggak apa-apa, ditulis aja dulu gitu. Nanti itu dari sisi komunikasi ya, dari sisi menyampaikan gitu. Kemudian apalagi misalkan yang bisa kamu lakukan setelah baca, baca, baca selesai, kamu coba latihan ngomong sendiri begini, ngadep ke kaca boleh. Kamu bahkan ya, kamu ibaratnya bikin Zoom sendiri, kamu yang Zoom sendiri nggak apa-apa gitu. Jadi kamu Zoom sendiri, kamu record sendiri. Jadi kamu pura-pura lagi di interview dengan pertanyaan yang udah kamu siapkan sendiri. Iseng aja kamu browsing atau buka YouTubeku, pertanyaan yang biasa muncul saat wawancara kerja di playlistku, buka YouTubeku, ada playlist tes interview, kamu buka dari urutan paling bawah. Itu pertanyaan yang umum biasa muncul saat interview. Nah, pura-pura di Zoom itu kamu record sendiri, kamu ngomong pura-pura ditanya itu. Terus Zoom-nya selesai kan kamu punya recording, recordingnya kamu lihat. Lalu kamu bayangkan, kalau itu yang ngomong itu adalah kandidat, aku adalah HR-nya, kira-kira aku udah nyaman belum dengan cara dia ngomong, jawaban dia udah tepat belum gitu. Nah, di situ kamu bisa melakukan itu sendiri. Kalau nggak ada temennya, nggak masalah gitu. Jadi nanti
kamu bisa berlatih. Di sini sudah tidak hanya komunikasi verbal, non verbalnya juga. Karena kamu latihan nih eye contact, gitu kan. Kamu di sini juga latihan ekspresi, senyum. Kamu latihan postur kamu ini biar nggak ngebungkuk begini, biar nggak miring begini, nggak nyender, bertegak gitu. Kamu masuk ke frame, bahkan kalau online ya, ini bener-bener nih kayak sedadak gini nih, biar nggak muka yang di depan kamera begini ya, gitu, bener-bener begini gitu. Nah, gitu. Ini sebenarnya interview tuh begini, gitu. Biar apa? Nanti pada saat kamu menyampaikan, kamu bisa menggunakan gestur tangan. Gestur tangan ini untuk mengontrol obrolanmu, untuk membantu kamu membangun suatu logika dalam berbicara juga, gitu. Mengatur detak jantungmu. Dan ini sebenarnya menunjukkan kepada lawan bicara bahwa kalau kamu berbicara tangannya keluar-keluar begini ya. Karena kan kalau misalkan aku asumsinya online dulu ya. Ini menunjukkan kamu terbiasa berbicara di depan umum. Gaya bicaramu tuh memang begini, gitu. Apalagi gerakan tangannya begini, begini, begini. Kamu orang yang terbuka dan lain-lain gitu. Itu benar-benar akan dinilai. Apalagi nanti kalau offline. Interview offline jangan sampai kamu tangan di bawah terus begini nih. Ya, perkenalkan nama saya ini, gini nggak bisa. Gitu. Interview itu tidak semacam itu. Nah, dari tadi yang aku bilang latihan ngomong sendiri lah, perbanyak koneksi dan lain-lain itu baru dari sisi tadi ya menyampaikan informasi, ini baru sisi menyampaikan. Menyampaikan ini bener-bener unsurnya itu praktek ngomong, cari ide sendiri. Punya teman, praktek sama teman. Latihan role play, boleh gitu. Ngomong sendiri boleh nggak depan kaca? Boleh. Tapi ingat itu jangan jadikan senjata utama. Karena kalau ngomong sendiri depan kaca, kamu nggak ada recordnya. Kamu nggak ada yang koreksi. Makanya daripada depan kaca, ideku adalah kamu bikin atau pakai kamera laptop sendiri terus record sendiri kan bisa ya. Kamu record terus ngomong gitu. Terus nanti lihat lagi recordmu gimana. Atau pakai HP juga bisa record diri sendiri ngomong gitu. Nanti tanya ke orang, ini udah bagus belum, ini belum gitu. Nanti di sesi lain kamu praktek sama aku juga bisa nggak masalah karena kamu ada di grup lokerku gitu. Itu bisa. Itu baru dari unsur ini menyampaikan. Tadi yang menyampaikan informasi baru unsur menyampaikan. Dengan rutinitas hal-hal tadi itu gunanya adalah untuk mengantisipasi kemungkinan kamu grogi saat bicara hanya karena tidak terbiasa bicara di topik itu, tidak biasa bicara dengan orang baru, tidak biasa bicara dengan atmosfer yang berbeda. Atmosfernya kan mungkin rada tertekan tuh kalau nggak biasa gitu kan. Nah, hal-hal semacam itu udah kamu antisipasi dengan rutinitas ini. Tapi udah sering praktek ini saja juga nggak cukup. Dalam tanda kutip, penyampaiannya bagus, komunikasinya bagus. Tapi kalau jawabannya meleset ya sama saja. Karena interview itu adalah menyampaikan informasi. Setelah unsur menyampaikannya kamu perkuat dengan cara yang tadi, sekarang dari sisi informasi. Informasi itu semua yang ada di sini. Isinya apa aja? Satu, baca ulang CV dan dokumen pendukung kamu. Jangan sampai kamu ditanya soal isi CV, malah kayak nggak paham. Kayak kamu sendiri bukan yang lakuin itu. Padahal kan isi CV itu kan jujur ya, kamu yang melakukan, kamu yang mengalami, yang merasakan, kamu yang nulis di CV. Masa ia menyampaikannya kurang bagus? Jangan sampai terakhir kali kamu baca isi CV adalah saat kamu bikin CV itu. Jadi jangan sampai. Jadi secara rutin kamu baca. Kamu lolos seleksi administrasi artinya dari dokumen yang ada itu kamu meyakinkan, makanya diundang misalkan gitu ya. Untuk psikotes, lolos lagi dari psikotes ke interview harusnya secara lisan kamu harus semeyakinkan yang ditulis, kan gitu. Makanya baca ulang CV dan dokumen pendukung untuk mengingat mensimulasikan apa yang udah kamu lakukan di masa lalu itu wajib dilakukan. Oke? Jadi itu dilakukan nomor satu ya, baca ulang CV dan dokumen pendukung. Nomor dua, riset soal posisi yang dilamar. Nomor dua, nomor satu tadi ibaratnya belum ada panggilan tes bisa kamu lakukan. Kan belum ada panggilan tes, kamu masih bisa baca dokumenmu kan. Yang kedua adalah riset soal posisi yang dilamar. Ini sama aja. Belum ada panggilan tes nih, kamu belum ngelamar kerja. Itu bisa kamu lakukan juga. Gitu. Dari mana? Di situ. Ya kan kamu punya ya target-target jurusan, target-target bidang yang kamu pengen kan, Vi, gitu. Aku tuh pengen kerja Iya, jadi Pak. ini. Walaupun belum ada panggilan ke arah sana, kamu bisa tuh di situ sambil apa? Riset browsing tugas dan tanggung jawab seorang ini. Misal tadi kamu ngomong lamar di bank, browsing aja tugas tanggung jawab seorang teller, tugas tanggung jawab seorang customer service, tugas tanggung jawab seorang relationship manager dan lain-lain. Itu biar apa? Biar kamu kegambar nanti tugas tanggung jawabnya gimana dan pada saat
di dalam interview itu kan nggak mungkin tuh nggak ada pertanyaan yang nyerempet-nyerempet dengan posisi yang kamu lamar kan, gitu. Nah itu silahkan kamu lakukan, gitu. Itu adalah poin nomor 2, riset soal posisi yang dilamar. Yang ketiga itu adalah riset soal perusahaan, gitu. Riset soal perusahaan ini berkaitan dengan nanti kalau ada perusahaan yang ngasih tahu kamu diundang untuk interview. Kamu harus riset itu di websitenya, di sosial medianya, kemudian riset soal hal terupdate dari perusahaan ini, mungkin testimoni-testimoninya, produk layanannya, dan lain-lain. Itu harus kamu kuasai dulu. Nanti kalau kamu udah menguasai itu secara umum, baru nanti difokuskan. Kamu ngebayangin nanti peranku tuh di sisi sini loh, gitu. Itu jadi kamu akan berfokus ke sana. Itu adalah yang nomor 3. Dan yang nomor 4 adalah kamu riset pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Jadi pertanyaan yang biasa muncul saat interview itu beda-beda. Tapi kamu harus pahami ada pertanyaan yang biasa muncul dengan penyampaian yang mungkin berbeda-beda. Saat kamu belajar interview, sama sekali jangan pernah berniat untuk menghafal pertanyaan atau menghafal jawaban. Interview itu bukan proses menghafal dan pada saat datang interview itu bukan proses setor hafalan. Interview itu benar-benar menyampaikan. Kalau kamu menggunakan metode menghafal, begitu ketemu interview yang sama sekali di luar hafalanmu, kamu akan kebingungan. Kemampuan komunikasimu seolah-olah akan jelek, seolah-olah kamu nggak punya kemampuannya. Bingung dengan pertanyaannya karena menghafal. Beda orang, beda isi kepala, beda cara menyampaikan. Jadi biasakan untuk memahami. Kenapa? Ada banyak pertanyaan yang beda-beda tapi menanyakan hal yang sama intinya gitu. Bentuknya begini-begini intinya nanyain skill, bentuknya begini-begini menanyakan kelebihanmu dan lain-lain. Nah, yang semacam itu harus kamu pahami dulu. Kalau mau belajar dari channel YouTubeku ya tadi yang aku bilang ya, buka playlist, cari playlist judulnya tes interview, tonton dari paling bawah. Itu adalah aku sharing pertanyaan interview yang biasa muncul di interview HR atau user di perusahaan yang biasa sampai perusahaan yang gede-gede gitu. Kalau kamu urut nontonnya nanti kamu bisa paham, oh gini ya gitu. Nah, cara yang kedua ini ya, riset itu adalah cara mengantisipasi biar kamu tidak gugup atau gagal saat interview hanya karena tidak menguasai materi. Harus seimbang, meningkatkan kemampuan menyampaikan dan meningkatkan informasi itu harus seimbang. Jangan timpang sebelah. Misalkan informasinya kamu riset terus. Oh, kamu baca ini itu, belajar ini itu dan lain-lain, tapi jarang praktek. Nanti biasanya keluhannya tuh, aku tuh paham ini pertanyaannya apa, aku tapi ngomongnya kok susah ya gitu. Ya iya, karena yang kamu latih otak aja, mulut belum bisa mengikuti kecepatan otakmu lah, simpelnya gitu. Gitu. Karena kamu lebih banyak meningkatkan kemampuan yang ada di sini, ngasih matakan yang di sini. Atau sebaliknya, kamu latihan praktek, 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 tapi kamu nggak riset tuh, kamu nggak bisa duduk gitu, meluangkan waktu untuk baca-baca ulang CV-mu, baca-baca riset soal posisi yang kamu lamar, riset soal perusahaan. Nanti jadinya biasanya gimana? Biasanya, Kak, aku pertanyaan-pertanyaan saat interview itu aku bisa jawab semua deh. Tapi kok aku nggak kepanggil ya? Apa yang salah ya gitu? Ya memang nggak pasti gara-gara itu, tapi keluhan ini biasanya gara-gara apa? Orang ini sudah terbiasa komunikasi di depan umum, tapi dia kurang meluangkan waktu yang ada di sininya. Biasanya karena enjoy menyampaikan, jawabannya malah diplomatis. Atau jawabannya malah terlalu general, padahal butuh yang spesifik. Gitu. Akhirnya jadi nggak nonjol. Gitu. Atau yang mungkin terjadi, salah jawab, salah maksud. Saking kamu menikmati komunikasinya, kamu lupa inti dari pertanyaan itu tuh nanyain A loh. Tapi gara-gara kamu enjoy dan nggak riset, jawabanmu kemana-mana. Kedengarannya sih bagus ya. Tapi yang mendengarkan HRD atau usernya kan pasti menyimak ya. Inti dari jawabanmu tuh meleset. Nah itu juga bisa terjadi. Apalagi kedua hal ini nggak kamu pelajari. Jadi ada orang yang bersiap-siap interview saat udah ada panggilan interview. 2 hari banyak tuh di grup locker gitu, 2 hari lagi mau interview sekarang ngechat aku, Kak Aga minta tips dan trik dong buat belajar interview gimana ya, aku ada interview nih 2 hari lagi lah, telat gitu.
Ya sebenarnya tetap bisa, tetap ada waktu, tapi ya bukan itu. Jadi kalau kamu mau ada dalam proses rekrutmen, jangan pernah mempersiapkan yang di depan mata saja. Mentang-mentang dalam tanda kutip ya, ngirim-ngirim lamaran belum ada yang manggil, kamu sibuk ngirim lamaran aja. Nggak belajar soal psikotes, nggak belajar soal interview, nggak mempersiapkan diri dengan mungkin olahraga rutin untuk mempersiapkan kalau nanti ada medical check up, nggak baca-baca soal offering letter dan kontrak kerja isinya gimana, nggak baca-baca tips dan trik biar lolos probation gimana, gitu-gitu itu nggak kepelajarin. Jadi sejak awal kamu lamar kerja, kamu siapkan sampai ujung gitu. Walaupun tahap itu kamu belum pernah. Jadi begitu nantinya ada tahap itu, kamu ibaratnya tuh hanya review aja gitu, nggak panik. Jadi nanti akhirnya apa? Mau interviewnya online, mau offline, mau interviewnya 4 hari lagi, mau besok, mau dadakan hari ini, performa kamu sama. Nah, orang yang penuh persiapan itu begitu. Mau diinterview lewat telepon, lewat video conference, mau walk in, performanya sama, sama-sama meyakinkan gitu. Karena udah penuh persiapan tadi. Lalu gimana cara ngukur kalau suatu pertanyaan interview itu kamu sudah menguasai? Nah, ini nanti hubungannya juga ke kepedean tadi sama lolos enggaknya. Aku gabungin ya. Gini, ciri kamu sudah menguasai suatu pertanyaan interview adalah kamu bisa menjawab 6 hal ini pada saat belajar pertanyaan interview. Misalkan kamu belajar pertanyaan, silahkan perkenalkan diri Anda. Nah, ciri-cirinya review udah menguasai pertanyaan ini adalah kamu bisa menjawab 6 pertanyaanku terkait pertanyaan ini. Satu, kenapa pertanyaan itu ditanyakan? Oke, misal kamu lagi belajar, silahkan perkenalkan diri. Kenapa ya pertanyaan itu ditanyakan? Kalau kamu udah tahu jawabannya, oke, 1 poin. Kamu udah menguasai, ibaratnya gitu. Yang kedua, apa hal-hal yang boleh disampaikan untuk menjawab pertanyaan itu? Yang nomor 3, apa hal-hal yang tidak boleh disampaikan untuk menjawab pertanyaan itu? Nomor 4, gimana cara menyampaikannya? Nomor 5, gimana alternatif menyampaikan yang lain? Cara lain menyampaikan itu gimana? Jadi nggak cuma satu cara. Yang nomor 6, kalau nanti kamu salah jawab, balikin ke jawaban yang benernya gimana? Atau, ada nomor 7 nggak apa-apa deh, atau nomor 6 juga nggak apa-apa. Jadi atau, nanti kalau abis kamu jawab, tiba-tiba didetailin lebih dalam, kamu bisa respon nggak? Gitu. Kalau dari satu pertanyaan itu kamu udah bisa menjawab 6 poin ini, artinya pertanyaan ini kamu udah nguasai. Next, belajar pertanyaan selanjutnya. Aku belajar pertanyaan, apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Coba tanya sama dirimu sendiri. Tahu nggak alasan kenapa ditanya, kenapa apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Oh, aku udah tahu. Oke. Apa yang boleh disampaikan? Ini. Yang nggak boleh disampaikan. Hal yang pribadi, hal-hal yang tidak berkaitan dengan dengan posisi, terus kemungkinan akan segera resign dan lain-lain itu. Gimana cara menyampaikannya? Begini. Gimana cara lainnya? Begini. Lalu kalau salah jawab mungkin nggak? Mungkin. Terus balikin jawabannya gimana? Nah gitu. Kamu simulasiin sendiri. Kamu udah menguasai, next. Terus gitu. Kalau semua pertanyaan interview udah kamu kuasain kayak begitu, mau dadakan nih, kamu nggak ada persiapan belajar sama sekali, oh nggak masalah gitu. Kamu sudah stabil di titik stabil. Nah, orang yang sudah ada di titik stabil semacam itu bisa dipastikan dia pasti nggak gugup gitu. Kalau cuma gugup gara-gara belum terbiasa itu wajar ya gitu. Semua orang kan akan merasakan kayak gitu gitu. Tapi itu malah tidak hanya persiapan untuk menghilangkan rasa gugup atau nggak pede saat interview. Tapi di situ malah meningkatkan kemungkinan juga kamu itu akan dinotis sama HRD atau user yang nanyain kamu. Karena itu udah performanya udah optimal di situ. Selalu ingat bahwa pada saat interview itu adalah kamu harus meyakinkan apa yang ditulis. Mau interview HRD, usernya mau user atasanmu langsung atau sampai ke direktur, ke owner, itu intinya sama. Tujuannya itu 3. Mengetahui, melengkapi, dan mengevaluasi atau mengkoreksi. Mengetahui itu apa? Mengetahui informasi baru yang mungkin dari tahap sebelumnya itu belum kita peroleh. Dari CV-mu nggak ada, dari psikotes mungkin belum terlalu kegambar, tapi saat interview kamu sampaikan. Jadi mengetahui hal yang baru. Nomor 2, melengkapi.
melengkapi informasi yang kita udah ada. Mungkin kita udah tahu ref ini, tapi di interview akhirnya kita dalemin, kita perluas gitu-gitu. Tuh intinya. Yang nomor tiga adalah mengkoreksi atau mengevaluasi. Kamu lolos dari satu tahap ke tahap lain, ini adalah proses evaluasi kecil-kecil gitu. Misalkan kamu ngirim lamaran kerja, set, aku pegang nih. Kan kita belum ketemu langsung gini ya, aku dapat dokumenmu. Nah, dari dokumen ini, menurutku kamu cocok untuk posisi ini. Lanjut. Nah, ini kan evaluasi nih ya, lanjut. Berdasarkan psikotes dan hasil dokumenmu itu, kamu cocok untuk posisi ini. Lanjut ke interview, terus gitu. Jadi kamu itu akan terdiri dari penilaian-penilaian kecil. Nah, itu semua yang akan dilakukan. Baik interview HR maupun interview user. Itu sih. Itu jawaban komplitku ya. Nanti biar kamu bisa dengerin ulang video ini. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain nggak? Atau kamu kegambar apa gitu? Eh, mana ya, Pak? Ya? Ada yang masih bingung nggak? Seputar, ya kan dalammu sejauh ini dalam ngelamar-ngelamar kerja atau biasanya terhenti sampai mana? Terus kamu nyari loker tuh sesusah apa sih? Tantangannya apa gitu? Atau kamu nyari loker via apa aja tantangannya apa gitu? Kalau akhir-akhir ini kemarin itu Pak, kan sebelum interview akhir itu kan Pak interview share itu udah ada persiapan kan Pak, tetapi pas sudah disampaikan itu eh, nggak tahu kalau HRD-nya itu puas atau enggaknya gitu apa yang kita sampaikan gitu Pak. Dan juga eh, ngerasa kayak yang kandidat yang lain tuh kayak kayak ada orang dalam gitu Pak gitu. Ya, ya sekarang mau nanya dulu sama kamu. Sebelum kita ngomongin ke Iya, odal-odal itu terlalu jauh. Itu cuma berapa orang sih paling yang kayak gitu gitu dibandingin dengan lain? Pertanyaanku gini. Revi rata-rata per hari ngirim lamaran berapa banyak? kadang ada 3 kali Pak tergantung lamaran itu Pak. Teman-teman di grup Ada lo lamaran yang ada kamunya itu rata-rata 20 sampai 30 per hari. Per hari. 20 sampai 30 per hari. Kamu kalau rata-rata masih 3, artinya sedikit sekali. Paham nggak iya Pak, maksudnya? tetapi Mm-mm. eh mencari lam- apa cari kerjanya itu di daerah Sumber aja Pak. Nah, balik lagi sekarang pertanyaan kedua. Sumbermu nyari loker dari mana aja? Ada di LinkedIn, ada di Jobstreet Pak, ada juga di aplikasi Kita Lulus dan juga dari Instagram, website perusahaan juga. Oke, yang kamu sebut itu tempat-tempat besar semua itu ya. Instagramnya Iya. perusahaan, website perusahaan, Kita Lulus, Jobstreet, sama LinkedIn. Dari semua itu, kalau tadi kamu bilang sehari rata-rata paling 3-an gitu ya, Iya, Pak. berarti ada hari di mana di tempat-tempat itu tuh nggak ada satupun gitu yang cocok buat kamu atau bisa kamu apply. Eh, Kebanyakan lowongan kerja saat sekarang ini itu, Pak, Mhm. yang banyak itu saya keterima tuh sebagai sales, Pak. Jadi nggak ada kan saya coba-coba aja ngelamar di bagian kayak sales di bank gitu kan, Pak. Habis itu dapat panggilan juga dan habis itu saya nggak ini, Pak, nggak lanjut ambil karena nggak ada basic salesnya gitu, Pak. Oke, pertanyaanku, kalau nggak ada basic sales, tapi kamu memang penasaran dan suka sales, kan bisa dilakukan. Pertanyaanku, kenapa nggak dilakukan? Berarti alasannya nggak cuma ada basic sales. Kamu sebenarnya suka dunia sales and marketing nggak? Kalau untuk marketing itu kurang, Pak. Nah, kok kurang. Berarti kan kamu pengen cari yang di luar sales. Sekarang aku coba tanya, ini kan aku baru nanya umum ya. Kamu ada sumber dari sini, 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 sini. Pertanyaanku sekarang, tadi kan kamu bilang nyari dari LinkedIn. Kita ngomong secara umum dulu ya, nanti di sesi kedua kita detailkan. Kamu kan bilang dapat loker dari LinkedIn juga. Pertanyaanku, kamu nyari loker lewat LinkedIn caranya gimana? Dari sebelah mana aja dari LinkedIn? Contohnya kayak kemarin kan Pak ada lowongan di KB Bukopin, itu ada
brosur penempatannya di Padang. Jadi di sana Dari di Tertera postingan. ada posisinya sebagai customer service, Pak. Iya, nggak Jadi maksudku. di sana Ya, di sumbernya itu misalkan contohnya gini. Ada sumber dari LinkedIn itu, Pak. Satu, ada yang dari postingan akun perusahaannya. Kamu dapat nggak loker dari situ? Postingan akun perusahaannya. langsung dari iya Pak, langsung dari perusahaannya Pak. Tapi Oke. ada ditandain sama orang juga Pak. Ya, nomor dua. Ada nggak dari postingan HRD suatu perusahaan? Aku pandu aja deh. Postingan HRD di LinkedIn gitu, kamu suka ngeliat nggak? Ada yang bisa kamu lamar nggak? Ada Pak. Udah dilakukan. Oke. Sudah Pak. Yang nomor tiga, dari menu job itu yang ada di atas. Kan di LinkedIn itu ada menu job itu kan. Udah Iya dapet Pak. nggak dari situ? Pernah lihat loker atau ngelamar dari situ nggak? Sudah Pak. Oke. Terus yang nomor empat adalah dari kamu nanya ke orang. Jadi loker itu tidak ada sama sekali, tapi kamu nemuin HRD-nya, terus kamu DM itu HRD nanyain loker. Udah kamu lakuin belum? Belum. Belum. Nah, Belum. itu sumber juga itu. Nomor 5, ada nggak orang yang nge-DM kamu nawarin kerjaan? Nawarin kerjaan ada Pak, cuman yang di luar Sumbar Pak. Yang di Sumbar. Aku ngomongnya Sumbar-Sumbar aja. Belum ya? Tidak. Nah, aku jawab dulu ya. Aku ngomongin ke LinkedIn aja dulu. Bagiku ya, mustahil walaupun di Sumbar saja, loker itu sesedikit itu. Yakin aku, karena Sumbar itu luas. Nah, masalahnya di sini kamu tuh punya platform bagus yaitu LinkedIn, tapi 5 cara menemukan info lokernya tadi itu belum semuanya optimal. Memang benar ada yang sifatnya tuh kita menunggu saja, tapi ada momen nyari loker di LinkedIn kita itu yang mengejar. Menunggu itu misalkan apa? Tadi ya, nunggu ada yang posting loker di menu job yang di atas itu. Itu kan menunggu tuh ya. Lamar, nggak apa-apa. Gitu. Yang nomor dua, nunggu official LinkedIn-nya perusahaan buat posting loker. Itu kan menunggu juga. Tapi tetap ya, itu harus kamu lakukan dengan cara banyak follow-follow akun perusahaan gitu loh. Itu, nomor dua itu. Yang nomor tiga, dari postingan postingan HRD. Artinya kamu harus follow atau connect HRD sebanyak mungkin. Oke? Itu juga harus dilakukan gitu biar nanti postingannya banyak. Yang nomor empat adalah ada HRD dari suatu perusahaan. Dia posting sih loker, tapi posting lokernya itu untuk posisi ABC. Padahal kamu pengen ngelamar kerjanya DEF. Nah, kalau kayak gitu kan lokernya nggak bisa kamu lamar. Tapi pernah nggak ya Iya. ada HRD yang posting lokernya ABC, tapi kamu nggak cocok, tapi kamu tahu perusahaan ini ada di Sumbar tuh. Nah, di postingan loker ini ada email. Emailnya ini kamu kirimin pesan. Judulnya permohonan informasi. Selamat pagi, Bu Reviola. Perkenalkan nama saya ini. Saya memperoleh alamat email ini dari postingan lowongan pekerjaan yang Ibu posting melalui akun LinkedIn Ibu. Di sana dicantumkan bahwa perusahaan PT ini sedang membuka untuk posisi ABC. Mohon informasinya, Bu. Apakah perusahaan ini juga sedang membuka untuk posisi D, E, atau F? Saya merupakan lulusan jurusan ini dengan pengalaman ini. Gitu. Saya berminat untuk bekerja untuk posisi A, D, E, F, G, H. Sebagai bahan pertimbangan, mohon izin saya lampirkan CV saya. Atas jawaban yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Jadi ada loker, kamu ngirim lamaran, loker yang cocok, ada loker yang nggak cocok, ada emailnya, kamu kirimin email buat nanya. Gitu. Itu Hmm. banyak banget orang yang dapat kerja gara-gara itu. Nggak ada lokernya, emailnya di follow up sambil ngampirin dokumen. Judulnya permohonan informasi lowongan kerja. Tapi kan akhirnya reviewmu, CV-mu pasti dalam tanda kutip pasti akan direview di situ. Nah, itu udah dilakukan belum? Aku yakin pasti belum. Itu Belum Pak. kalaupun ya
Terus yang lain apa? Cari orang-orang yang jabatannya HRD di Sumatera Barat kayak gitu. Itu banyak. Ini mungkin aku mau nunjukin kamu sesuatu ya. Misalkan nanti sambil dipraktekin juga bisa kayak gitu. Tunggu sebentar. Ini buat singkat aja ya gitu. Di situ akan aku share screen. Apakah sudah muncul? Gini. Udah muncul ya? Sudah, Pak. Ya. Kamu kalau misalkan ini akun LinkedIn-mu begini, nanti kita bahas yang akun LinkedIn-mu. Misal ini halaman LinkedIn-mu. Di atas ini kamu tulis aja HRD. Ini terus enter. Nih contohnya, ya kan? Terus kamu pilih ini yang paling kiri ini, pilih people. Di situ kelihatan kan ya, kamu pakai HP ya, kelihatan ya, people. Kelihatan, Pak. Nih, location-nya tulis aja di sini, Sumatera Barat. Ini artinya kamu nyari orang di Sumatera Barat dengan status HRD. Ini berapa orang nih? 400 akun. Katakanlah cuma sepertiganya aja yang aktif. Udah ada 120-an akun HRD. Yang kamu bisa scroll ke bawah, nanti kamu connect ke mereka. Ini baru HRD kata kuncinya. Belum kata kunci HR. 400 itu ya. Ini berapa? 2.600. Katakanlah sepertiganya aja yang aktif. Gitu. Ada 1.200 akun. Ini tinggal kamu connect-connect aja ke beliau-beliaunya ini loh. Kirim connect, connect, connect gitu. Connect aja. Kalaupun nanti nggak diterima sama beliau, misalkan kamu mau kasih notes nggak apa-apa sambil ngasih pesan gitu. Boleh. Misalkan perkenalkan nama saya ini, saya sedang mencari kesempatan bekerja untuk penempatan daerah Sumatera Barat gitu. Mohon apa semoga saya mendapatkan informasi tersebut dari ibu atau bapak ya. Salam kenal Pak atau Bu gitu. Atau nanti aja nggak apa-apa, langsung aja kirim gitu. Gini nggak usah kasih pesan, send without note, connect. Nanti kalau nggak di ACC sama HRD-nya nggak masalah karena kan kamu sudah follow. Jadi connect itu otomatis follow. Ini baru kata kunci HRD. Tadi HRD, sekarang HR. Belum kalau di sini misalkan kamu tulisnya recruiter gitu. Ini baru Sumatera Barat loh ini. Tuh, 186. Belum nanti kalau rekruternya pakai K. Rekruter 66. Nih apalagi ada dolarnya ini. Ini beliau pasti aktif nih akunnya nih. Padang gitu. Ini belum yang ke bawah ini ada yang lingkaran-lingkaran ungu gini. Tinggal di filter. Terus di sini mungkin nanti talent acquisition gitu. Tuh, 400. Ini ada dolar-dolar warna gold-gold gini ya. Ada gold-gold gini, ya biasanya aktif karena akunnya bayar terus kan gitu. Ini ada HRD Hmm. semua Padang-Padang West Sumatera semua. Nah ini kamu connect aja ke beliau-beliau ini banyak sekali ini orang. Katakanlah tadi di total berapa? Katakanlah 6.000, sepertiganya 2.000 akun udah berteman, udah aktif. Teman kamu ini di sini LinkedInmu, temanmu cuma 443. LinkedIn itu ada namanya connect, ada namanya follow. Connect itu dari 0 sampai 30.000. Follow itu tidak terbatas. Kamu butuhnya tuh ini loh, connect, connect gitu. Kamu silahkan connect ke orang baru sebanyak mungkin. Kalau teman kamu masih sedikit, itu nanti kurang optimal gitu. Paham ya maksudku ya? Itu adalah cara cari koneksinya. Itu baru dari sisi koneksi, dari sisi filter people. Nanti ada filter postingan. Di sini kamu carinya post gitu. Cari postingan. Cari postingan di sini filternya ya ada kata Padangnya misalkan penempatan Padang atau Sumatera Barat gitu. Tulis aja gini penempatan Padang gitu. Ini kan akhirnya ada banyak pencarian tuh. Ada banyak hasil pencarian, ya kan? Tanggal postingannya kamu filter yang seminggu terakhir dulu aja gitu. Nih, ada loker nih, contoh dari Pak Dipo ini. Ya sudah, kalau sesuai lokernya kamu lamar, orangnya kamu connect gitu. Ini malah nyari loker sambil nambah koneksi langsung. Nih, ada Budia nih Bukopin ini.
sama gitu. Nah, ini lihat lagi gitu. Ada yang sesuai nih. Di sini Padang nih, KCP macam-macam, ini linknya. Itu juga sama. Kalau sesuai, lokernya kamu lamar, orangnya kamu follow atau connect gitu. Ini kamu variasi nih penempatan Padang, dibutuhkan Padang, dicari Padang, atau dibutuhkan Sumatera Barat, dicari gitu. S1 Sumatera Barat, D3 Sumatera Barat gitu kata kuncinya. Ini pakai filter postingan gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan dan aku yakin yang bisa kamu lamar nggak cuma tiga tadi, pasti banyak sekali. Aku yakin karena di semua provinsi itu pasti ada loker. Nah, pertanyaanku, yang kayak tadi udah dilakukan belum atau dilakukan rutin belum? Gitu. Belum, Pak. Itu Nah, baru tahu juga, Pak. nah itu. Soalnya baru pertama kali pakai LinkedIn juga, Pak. Nah itu nanti nanti kamu saranku berarti gini ya, buka channel YouTubeku, diingat-ingat ya, buka channel YouTubeku, ada 3 playlist yang harus kamu tonton. Playlist ya, buka bagian playlist. Satu playlist tes interview untuk latihan pertanyaan interview HR dan user yang biasa muncul biar kamu familiar. Kedua playlist judulnya LinkedIn Plus. Itu untuk tahu trik-trik tadi, trik-trik di LinkedIn kayak tadi. Itu ada di playlist itu. Yang nomor 3, playlist FAQ seputar karir, frequently asked question seputar karir. Itu hal-hal seputar karir yang mungkin kamu butuh tahu tapi belum ditanyakan karena belum terfikirkan, misalkan kayak gitu. Tapi sampai di sini cukup jelas ya, Vi ya? Ya, Oke. Pak. Ya, oke.